wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasuqul khair illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal hatim lima sabaq nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, wabil khusus akhina Al-Habib Agil Al-Habsyi dan juga tuan rumah Sohibul Bait, yaitu akhina Helmi Farid Bahmid. Alhamdulillah dengar kabar beliau dari Palu ya. Nah, mana juga dari Palu. Ana banyak kenal, alhamdulillah di Palu ada Abdul Qadir Bahmid, ada ya, ada yang jual madu kalau tidak salah di Impres ya. Alhamdulillah ketemu orang Palu. Her, mudah-mudahan beliau sekeluarga diberi sehat afiat. Amin amin amin. Juga Habib Agil mudah-mudahan senantiasa istiqomah, dan kita semua mudah-mudahan tetap diperjalankan oleh Allah di jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di tempat ini, di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala bangga dan senang kepada kita, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak memberikan syafaatnya kepada kita semua dan mengakui kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka syaratnya kita harus dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk bisa dekat kepada Nabi Muhammad, maka kita harus kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik secara zahir maupun secara batin, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat, yang mana ayat ini sudah cukup untuk melukiskan betapa agungnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin ayat ini kita semua sudah hafal. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad.
Hai orang-orang yang beriman, bersalawat dan salamlah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat ini Allah memberi contoh kepada kita semua bahwa Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah Allah bersalawat dan malaikat bersalawat? Apakah sama dengan salawat kita? Apakah sama dengan ucapan salawat yang biasa kita ucapkan? Ahlan, Nabi Umar. Salam. Apakah salawat Allah itu sama seperti salawat kita? Tentunya tidak. Makna salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu artinya adalah bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah, tidak ada satupun makhluk baik di langit maupun di bumi yang sudah Allah ciptakan yang paling dicintai Allah selain Nabi Muhammad SAW. Artinya bahwa dalam ayat ini Allah mengumumkan bahwa yang menjadi perhatian Allah hanya Nabi Muhammad. Bahwa titik sentral cintanya Allah, sentral rahmatnya Allah, tempat curahan keberkahan Allah itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Artinya di alam ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala itu cuma Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita hamba-hamba Allah yang Allah jadikan dan Allah takdirkan kita sebagai umatnya? Maka di dalam ayat itu Allah perintahkan kepada kita agar kita juga mendapat rahmat dari Allah, agar kita juga mendapat curahan keberkahan dari Allah, agar kita juga mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah, Rahman dan Rahimnya Allah. Maka ucapkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Agar kita ini menjadi orang yang dicintai Allah, agar kita menjadi orang yang disayangi oleh Allah, mendapat keberkahan dalam kehidupan kita, maka kaitkan diri kita, hubungkan diri kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara tanda hubungan kita dengan Nabi Muhammad adalah dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Salawat di sini kata ulama ada dua bentuk. Yang pertama bentuknya dengan kita membaca lafaz salawat, memperbanyak membaca lafaz-lafaz salawat, sebagaimana yang banyak sudah kita ketahui, baik itu dari Nabi maupun dari para salihin, para wali-wali Allah. Banyak salawat-salawat yang sudah diberikan kepada kita, dan tinggal kita memilih mana salawat yang paling enak dan paling nyaman untuk kita amalkan. Sedangkan cara yang kedua agar kita terhubung dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah dengan kita mengamalkan dan mempraktekkan serta menghidupkan sunnah-sunnah atau ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa yang menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnahku, mengamalkan ajaran-ajaranku, kata Nabi. Sunnah itu apa? Sunnah itu artinya kebiasaan hidup Nabi sehari-hari. Itu namanya sunnah. Kayak kita nih kan, kalau pagi bangun tidur langsung pegang HP. Itu sunnah namanya, sunnah kamu. Kebiasaan kamu.
Bangunnya jam 7 atau jam 9. Itu sunnah kamu, itu kebiasaan kamu. Itu yang dimaksud sunnah. Kebiasaan atau sesuatu yang ditradisikan oleh Nabi Muhammad SAW, kebiasaan hidup Nabi Muhammad SAW, itulah yang disebut dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah apa yang dilakukan Nabi itu tidaklah satu yang diucapkan Nabi, tidaklah satu yang dilakukan Nabi, yang dikerjakan Nabi, melainkan semua itu adalah wahyu, petunjuk dari Allah. Maka jika kita mengamalkan ajaran Nabi, kita mengikuti ajaran Nabi, maka sama kita mengamalkan dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena itu orang yang mengikuti Nabi, menjadikan Nabi sebagai imamnya, menjadikan Nabi sebagai idolanya, sebagai ikutannya, maka pasti dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain ditegaskan oleh Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, kata Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu apa yang disampaikan kepada umat. Kata Allah, sampaikan ayat ini. Bunyinya, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Siapa yang ingin dicintai oleh Allah? Enak mana? Dicintai sama mencintai itu yang enak mana? Mencintai dengan dicinta. Enak dicinta? Enak dicintai. Kalau mencintai itu sakit, ya kan? Kalau mencintai kadang-kadang setengah hati, bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau dicintai itu luar biasa. Tanpa minta pasti dikasih. Seperti bapak kalau punya istri, cinta dengan istri, istrinya tidak punya gelang, belum minta ke suami udah dibelikan gelang sama suami. Kenapa? Karena cinta. Istri cinta kepada suami, ketika suami pulang kerja, belum minta kopi, belum minta apa-apa, udah disiapin kopi. Itu tandanya suami yang dicintai oleh istri. Jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu kesimpulannya hidupnya pasti enak. Hidupnya di dunia nih pasti nyaman. Hidupnya di dunia ini pasti bahagia. Kenapa? Karena dicintai Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita dicintai Allah? Ayat ini juga menggambarkan, menceritakan tentang wali-walinya Allah. Wali Allah itu siapa? Mereka-mereka orang-orang yang dicintai Allah. Jadi ayat ini bercerita tentang bagaimana kekasih-kekasih Allah, orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Fattabi'uni, kata Allah. Katakan wahai Muhammad, kalau pengen dicintai Allah, ikuti aku. Ikuti aku. Sekarang masalahnya kita mau ngikuti Nabi, Beb. Nabi itu makhluk pilihan Allah. Bagaimana kita mau ngikuti Nabi? Nabi istrinya 9, kita istri 2 aja sudah ribut. Ya. Kita mau sholat seperti Nabi tidak akan bisa. Kita mau banyak sedekah seperti Nabi tidak akan bisa. Tapi kita disuruh mengikuti Nabi. Bagaimana jawabannya? Ternyata mengikuti Nabi itu tidak harus persis dengan Nabi. Tidak harus sama dengan Nabi. Kita ambil satu contoh, ini bunga plastik. Ya, ini bunga plastik. Ini bunga itu yang di atas meja, itu yang di vas, itu bunga plastik. Mirip persis sama bunga yang asli. Kalau bunga yang asli biasa diletakkan di mana? Biasanya di tempat yang mulia, di tempat yang bagus. Kalau acara nikahan, ya. Kalau acara tasmiyah, bunga tuh diletakkan di ruang tamu.
diletakkan di tempat, di taman yang bagus, dipelihara, dirawat, mulia tempatnya. Tapi ada bunga yang bukan bunga asli, bunga tiruan seperti ini, bunga plastik. Walaupun dia bukan asli, tapi dia juga punya kedudukan mulia, ditaruh di ruang tamu, ya kan? Ditaruh di tempat-tempat yang mulia, di tempat acara-acara besar, ya enggak? Sama, walaupun dia bukan bunga asli. Kenapa? Karena dia mirip sama aslinya. Jadi untuk bisa mendapat kemuliaan, kita tidak mesti persis seperti Nabi. Kalau Nabi itu sedikit-sedikit sholat malam, kalau kita sedikit sholat malam, iya kan? Kalau Nabi itu sedikit-sedikit sedekah, kalau kita sedikit sedekah, ya enggak? Kalau Nabi itu sedikit-sedikit berjihad, kalau kita sedikit jihad. Orangnya latihan binaraga, apa tuh, nge-gym, angkat barbel kuat, tapi angkat selimut waktu subuh aja nggak kuat. Padahal beratnya berapa, nggak sampai sekilo itu. Tapi kalau sudah gym, lari 10 km kuat. Tapi angkat selimut waktu azan subuh nggak kuat. Iya. Nah, jadi kita kalau mau dicintai Allah, ikuti Nabi Muhammad. Tapi kita tidak dituntut persis seperti Nabi Muhammad, tidak. Orang yang meniru-niru, kata Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru satu kaum, maka kelak di akhirat dia akan dikumpulkan dengan siapa yang dia tiru. Makanya kita itu dengan Nabi cukup apa? Cukup meniru, walaupun tidak persis sama seperti Nabi. Nabi kalau sholat khusyuk, kita kalau sholat tidak bisa kita khusyuk seperti Nabi. Tapi minimal kita tetap mengerjakan sholat walaupun kita tidak khusyuk. Jangan menunggu sholat, tunggu khusyuk baru sholat. Kita tidak akan sholat. Ketahuilah sholat itu, andaikan kau tidak khusyuk dari awal sampai akhir, tapi kau harus bersyukur kepada Allah. Engkau telah digerakkan anggota tubuhmu untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Itu sudah disyukurin. Jadi luar biasa. Apa yang dibawa Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi itu semuanya adalah untuk keselamatan. Maka kalau kita ingin dicintai Allah, ingin dicintai, dikasihi Allah, dirahmati Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah kita bersalawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti kita akan dicintai Allah. Lalu bentuk cinta Allah itu apa? Apa bentuk cintanya Allah? Yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa demikian? Ini kabar gembira buat kita. Ketahuilah yang namanya manusia itu tidak boleh sombong, merasa dia lebih baik dari orang lain, merasa lebih hebat, merasa lebih suci dari orang, tidak boleh. Kenapa? Karena manusia itu sudah diciptakan Allah serba kekurangan. Dia tidak bisa lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan, dan Allah tahu itu. Sebaik-baik manusia itu bukan yang tidak punya dosa, karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Bagaimana mungkin kita tidak punya dosa? Musuh kita ini dua. Musuhnya berat-berat. Pertama syaitan, yang kedua hawa nafsu. Tidak kelihatan lagi musuhnya. Coba kalau kelihatan, misalnya kita musuh sama anjing, itu anjing kita lempar lari sudah. Coba kalau setan itu kelihatan, ya enggak? Kita lempar sama batu pasti lari. Tapi karena setan ini tidak kelihatan. Begitu juga hawa nafsu. Jadi kecil kemungkinan kita manusia ini menang melawan setan dan hawa nafsu. Sangat kecil kemungkinan. Makanya Allah itu maklum. Allah itu ngerti kalau manusia itu pasti salah, pasti bikin dosa. Makanya Allah itu punya sifat
sifat Ghafurur Rahim. Allah Maha Allah Maha mengampuni dosa. Bahkan Allah itu bersifat apa? At-Tawwab. Allah itu bersifat Maha menerima taubat. Kalau kita baca doa setelah wudu, apa yang kita baca? Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Allah itu punya sifat At-Tawwab, Maha menerima taubat. Jadi kalau kita melakukan satu dosa, kemudian kita taubat kepada Allah, kita menyesal dengan dosa itu, tiba-tiba kita lakukan lagi dosa itu, terulang lagi kita melakukan dosa itu, lalu kita taubat lagi minta ampunan kepada Allah, kita pasti akan diampuni Allah. Itu maksud